lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu guru yang saya hormati, pada hari ini kita akan sama-sama mengikuti dan menyaksikan Ibu Dian Margareta SPD, di mana beliau sebagai calon guru penggerak angkatan ke-10 akan melaksanakan aksi nyata, di mana temanya adalah menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua, bisa kita terapkan di lingkungan satuan pendidikan kita, apa yang beliau sampaikan, kemudian bisa kita realisasikan bersama-sama. Kita sama-sama membantu dan mendukung guru penggerak atau calon guru penggerak ini, Ibu Dian Margareta, melaksanakan apa-apa yang dibebankan dan ditugaskan kepada beliau. Jadi kita bisa saling sharing, saling kerjasama untuk membantu dan mendukung ibu kita, yaitu Ibu Dian Margareta, untuk melaksanakan tugas-tugas dan program-program yang akan dilaksanakannya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan nanti bisa bermanfaat bagi kita semua, bagi satuan pendidikan kita, untuk kemajuan sekolah kita di masa yang akan datang. Mudah-mudahan Ibu Dian Margareta sebagai calon guru penggerak sukses ke depannya dalam menerapkan program-program yang telah direncanakan. Terima kasih, mungkin itu dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kepala sekolah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, maka saya akan mencoba memaparkan mendiseminasikan modul 1.4 yang selama ini sudah kami pelajari di program guru penggerak. Bapak Ibu guru semua, kali ini aksi nyata saya menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Ya, seperti yang kita ketahui, untuk mewujudkan lingkungan sekolah yang baik, maka perlu adanya budaya positif. Nah, budaya positif itu apa saja komponen-komponennya? Ada 7 konsep inti budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, ketujuh poin inilah yang nantinya harus terpenuhi untuk mewujudkan budaya positif demi terciptanya lingkungan di sekolah kita pembelajaran yang baik. Apa itu budaya positif? Budaya positif yaitu perwujudan dari nilai-nilai keyakinan atau universal yang diterapkan di sekolah. Nilai-nilainya, yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar, seperti yang kita tahu, itu bermakna perubahan dari paradigma stimulus ke respon kepada pendekatan teori kontrol. Setelah itu ada disiplin positif. Disiplin positif sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Selain itu ada juga poin motivasi perilaku. Motivasi perilaku itu ada 3. Pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang terakhir, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dasar manusia yaitu kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan kesenangan. Selanjutnya ada posisi kontrol restitusi, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Selanjutnya ada keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Dan yang terakhir, komponen dari mencapai budaya positif
restitusi itu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Kepalan tangan ibu. Ibu perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga ibu, karena bagi ibu begitu pentingnya untuk kehidupan Bu Hoi. Tugas Bu Ratna mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Bu Hoi. Bu Ratna boleh membujuk atau boleh menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Bu Hoi uang agar Bu Hoi bersedia membuka kepalan tangan Bu Hoi. Paham Bu Ratna dan Bu Hoi? Kita mulai? Kita mulai Bu Hoi? Tangan, karena di dalam tangan Bu Hoi itu ada sesuatu yang berharga bagi Bu Hoi. Ayo silakan Bu Ratna. Ayo. Silakan dicoba Bu Ratna. Terserah menggunakan cara apa. Yang penting terbuka kepalan tangan Bu Hoi, dan Bu Hoi berusaha sekuat tenaga agar tidak terbuka. Kita mulai. Silakan Bu Ratna. Iya, sesuatu yang berharga menurut Bu Hoi. Segala cara Bu Ratna. Boleh digelitiki, boleh dimarahi, boleh pokoknya seperti apa? Ayo, ayo Bu Ratna. Dibujuk. Bu Ratna membujuk. Tidak mempan kayaknya Bu Ratna. Ayo, seperti apa? Supaya kasih duit mungkin Bu Ratna. Dikasih duit, dipaksa, dirayu, digelitiki Bu Ratna. Ayo Bu Ratna, dilakukan Bu Ratna biar terbuka. Ayo Bu. Ayo Bu. Bu, nah, sudah dirayu. Dari kegiatan ini, kira siapa yang mengontrol diri Bu Hoi agar tidak terbuka? Apakah Bu Ratna? Apakah Bu Hoi? Menurut Bu Hoi? Atau di pribadi kita itu kita waktu bagaimana kita ada satu kelemahan dari diri kita itu. Sebenarnya kawan tuh harus tahu bagaimana di mana posisi dia lemah. Kita punya taktik yang bisa dia lengah, bisa suatu saat dengan kelengahan dia itu, dengan dia tidak memiliki kesadaran, insya Allah ungkapan pribadi dia itu akan terungkap. Pegangan tangan dia yang kuat akan terbuka dengan kita memahami pribadi mereka, pribadi teman kita yang kita butuhkan itu. Contohnya ajak ngomong lama-lama dengan sadar dia membuka tangan kayak itu kan, insya Allah akan terbuka. Nah, sekarang kita lakukan sebaliknya. Coba Bu Ratna mengepalkan tangan, dan coba Bu Hoi berusaha sebaik mungkin membuka kepalan tangan. Bu Ratna, coba kepalkan tangan dan beranggapan di dalam kepalan tangan itu sesuatu yang berharga bagi kita. Dan Bu Hoi semampu mungkin untuk membuka kepalan tangan. Silahkan. Ayo Bu Ratna. Ya. Tolong tulis nama saya sendiri. Tolong tulis nama saya bukan. Nah, tangan kuat, tangan saya tak butuh tangan kiri, tangan kanan karena berbuat baik itu dilalui oleh tangan kanan. Ayo mulai tangan kanan. Saya tidak tepat. Saya kan ngomong, saya tak tepat tangan buat. Ini berarti rayuan itu Bu. Ya, rayuan. Kanan bukan. Ini ada sesuatu yang Ibu maksa Bu. Iya, itu berarti pemaksaan. Tidak ada Bu. Ya. Nah, dari dua kegiatan
kelihatan tadi, bisa kita lihat ya, kalau Bu Boy berusaha sekuat mungkin tidak terpengaruh dengan apapun cara yang dilakukan oleh Bu Ratna. Sementara Bu Ratna akhirnya terbuka kepalan tangannya. Nah, dari situ kegiatan itu kita bisa lihat namanya kontrol diri. Jadi sesungguhnya yang bisa mengontrol diri itu diri kita sendiri. Bu Hoy, mengapa dia mengepalkan tangan? Berarti dia mengontrol dirinya agar tidak terbuka. Dan Bu Ratna kontrol dirinya, dia membiarkan terbuka. Jadi yang mengontrol dirinya itu sendiri sebenarnya Bu Ratna, dia mengontrol dirinya agar membiarkan terbuka. Ya, jadi di posisi kontrol itu sebenarnya yang bisa mengontrol diri kita itu diri kita sendiri, bukan orang lain. Selanjutnya, nah, sama seperti kita guru, terkadang kita guru menganggap bisa mengontrol murid. Ada miskonsepsi dari posisi kontrol, dari mengontrol, yang pada dasarnya tuh kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, tapi sesungguhnya yang kenapa murid bisa dikontrol? Karena murid tersebut yang mengizinkan guru mengontrol dirinya. Jadi bukan guru yang mengontrol murid, tapi murid tersebut yang mengizinkan dirinya dikontrol oleh guru. Itu menurut teori kontrol. Miskonsepsi yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Penguatan positif itu misalnya bujukan, itu termasuk bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadari, sama seperti kita. Sekarang kita dikontrol oleh orang, mungkin suatu saat kita bersedia, tapi suatu saat di lain waktu kita menyadari bahwa oh ternyata saya dikontrol. Nah, jadi ilusi bahwa semua penguatan itu positif itu efektif dan bermanfaat itu salah. Jadi karena itu hanya jangka waktu tertentu, bukan jangka waktu panjang. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Ilusi yang ketiga, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Dan ternyata itu tidak. Kita menggunakan kritik dan membuat orang merasa bersalah itu malah mengontrol murid menuju pada identitas gagal, bukan identitas sukses. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kadang sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku itu. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Jadi ilusi yang terakhir, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa percaya bahwa memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu, apapun yang dilakukan dapat diterima. Pada saat itu, orang dewasa menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, perubahan paradigma belajar menurut Stephen R. Covey dalam buku Principle Center Leadership itu mengatakan, jika kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia, dan ubahlah paradigma kita. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Itu perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Kalau stimulus respon, kebutuhan kita menganggap kebutuhan kita sama. Padahal menurut teori kontrol, kebutuhan kita itu berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Padahal menurut teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran berbeda. Jadi pandangan saya terhadap si A itu mungkin berbeda dengan pandangan Bu Ratna terhadap si B. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Seseorang kadang berperilaku buruk pun memiliki tujuan. Orang lain
lain bisa mengontrol saya menurut stimulus respon, tapi menurut teori kontrol hanya sayalah yang bisa mengontrol diri saya. Saya bisa mengontrol orang lain menurut stimulus respon, tapi menurut teori kontrol saya tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tadi ya, kalau kita membujuk gagal maka kita akan memaksa. Menurut teori kontrol harus dilakukan dengan kolaborasi, kerjasama, konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Dalam stimulus respon itu model berpikir menang, saya menang, kamu kalah. Tapi dalam teori kontrol itu modelnya berpikir menang-menang, karena setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Itu dari perubahan di paradigma belajar. Konsep yang kedua yang harus dimiliki untuk mewujudkan budaya positif itu disiplin positif. Seperti yang kita tahu tadi, apa itu disiplin positif? Seperti yang di pertama, disiplin positif sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Apa itu tujuan disiplin positif? Nah, menurut standar pendidikan nasional, tujuan dari penerapan disiplin positif agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli. Ini merupakan berkarakter semuanya. Itu tujuan dari penerapan disiplin. Untuk menerapkan tujuan tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran, kita semua guru ini pemimpin pembelajaran, perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Nah, dari penerapan disiplin tadi, sesungguhnya dalam melakukan disiplin itu, semua manusia itu memiliki motivasi. Dalam menerapkan disiplin itu semua memiliki motivasi. Saya ada narasi ini. Yang pertama, sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, kira-kira motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapat surat peringatan, dalam hal itu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman? Atau Anda ingin mendapat pujian dari atasan Anda dan mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi, mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain? Atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda. Itu termasuk menghargai nilai-nilai sendiri. Kira-kira Bapak Ibu semua, manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan kita sebagai guru? Atau bahkan kombinasi dari dua motivasi tadi, atau bahkan ketiga-tiganya. Sekarang saya tanyakan kepada Bapak Ibu semua, dalam kegiatan, dalam narasi ini, misalkan Bapak Ibu sebagai seorang guru harus mengajar di kelas tepat waktu. Kira-kira motivasi yang seperti apa? Oke? Kira-kira motivasi yang seperti apa? Ya, boleh. Kalau bagi saya pribadi, kalau untuk masalah disiplin atau lain hal dan segala halnya itu kembalinya ke diri kita. Kalau untuk misalnya atasan, ya bolehlah 30% lah, 30% lah. Tapi yang lebih penting itu kesadaran kita. Kalau saya lebih kayak ini tanggung jawab, ini kewajiban kita. Berarti kombinasi ya? Berarti kalian kombinasi kalau 30%. Ya, berarti motivasi Bapak saat hadir mengajar di kelas tepat waktu itu kombinasi berarti kan? Ada karena takut atasan, penghargaan, ingin mendapatkan apresiasi, penghargaan, atau menghargai nilai-nilai diri sendiri. Oh, ini yang iya, tapi tetap kombinasi berarti Pak. Karena harusnya memang motivasi yang lebih baik itu motivasi yang ketiga, menghargai nilai diri sendiri. Sama halnya kita seperti patuh pada
ditilang. Itu berarti motivasi kita memakai helm karena takut hukuman. Padahal seharusnya kita memakai helm karena menghargai nilai-nilai keselamatan. Nah, kira-kira nih narasi yang kedua, bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Anda akan datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Jelaskan. Terima kasih. Kalau menurut saya, meskipun misalnya tidak ada teguran ataupun tidak ada pujian, ya, namun kita harus konsekuen dengan apa yang sudah kita sepakati awal kita melakukan proses belajar mengajar. Tentunya sebelum kita mengawali proses belajar mengajar, sebelum kita melakukan pembelajaran setiap semester kan pasti sudah dirapatkan tentang kedisiplinan kita, kehadiran kita. Jadi kalau menurut saya, meskipun tidak ada pujian, tidak ada teguran, namun kita harus datang tepat waktu. Itu kalau menurut saya. Berdasarkan kesepakatan. Kesepakatan. Ya, berarti motivasi tetap datang tepat waktu berdasarkan kesepakatan. Seharusnya motivasi berdasarkan nilai-nilai. Ya, kita datang bukan, kalau kesepakatan sama tadi Bu, peraturan. Berarti masih takut ketidaknyamanan atau hukuman. Sama seperti kita pakai helm tadi Bu, kan peraturan kita harus memakai helm. Nah, kalau tidak ada peraturan, nah berarti kita tetap memakai helm karena tujuannya keselamatan. Nah, menurut Bapak Ibu semua, kira-kira dari ketiga jenis motivasi tadi kan motivasinya ada 3, ketidaknyamanan atau hukuman, apresiasi atau penghargaan, dan motivasi dari diri, nilai-nilainya ya. Nah, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid kita di sekolah? Kira-kira? Motivasi 1 ya. Motivasi 2? Ada. Iya. Kebanyakan murid-murid kita di sekolah kita masih motivasi yang paling banyak mendasari perilaku murid-murid kita karena ketidaknyamanan, karena takut hukuman. Yang kedua karena iming-iming penghargaan, imbalan, apresiasi dari guru. Belum ya, bukan tidak, tapi belum ada motivasi yang ketiga, mendasari nilai-nilai dari itu semua. Itulah tadi motivasi perilaku. Nah, ini ada kasus. Sebelum kita masuk ke konsep yang selanjutnya, itu setelah motivasi perilaku itu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kebutuhan bertahan hidup, rasa kasih sayang diterima, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, ini ada kasus. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A, ini kasusnya di SD, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Bapak Ibu, ada yang bisa memberikan tanggapan? Kalau menurut saya, apa yang dilakukan Doni itu ada keterkaitan dengan apa yang dilakukan Ibu Dian tadi. Yang pertama itu bisa jadi dia mengharap pengakuan karena dia dianggap jadi ingin diakui hebat atau semacam perhatian, bisa jadi, atau memang ini salah satu kelemahannya. Maksudnya gini,
Mungkin yang aku ngomong memang dia butuh bertahan hidup untuk makan tadi, bisa jadi itu. Mungkin itu yang dari saya. Iya, terima kasih Pak Hen. Benar sekali ya Pak Hen ya. Nah, tadi ada 5 kebutuhan. Yang pertama, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makanan, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Apabila jawaban Doni alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang, temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya kepada guru dan guru memberitahu orang tuanya dan orang tuanya memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan yaitu akan kekuasaan. Apabila jawaban Doni dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam, maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Dan apabila jawaban Doni dia melakukannya karena iseng, karena dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Nah, Bapak Ibu guru semua, ini perilaku masalah yang sering terjadi di sekitar kita, di murid-murid kita. Jadi, sebagai guru, kita harus paham dulu kebutuhan apa yang ingin murid-murid kita penuhi. Jadi, terkadang seperti yang tadi perubahan paradigma belajar, murid melakukan kesalahan, seseorang melakukan kesalahan, berperilaku buruk itu punya tujuan Bapak Ibu. Berperilaku buruk pun itu punya tujuan. Ada 5 kebutuhan yang ingin dipenuhinya. Dan sebagai guru, kita harus memahami kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh murid-murid kita. Jadi kalau dia melakukan kesalahan, kita cari dulu alasannya, kebutuhan apa yang pengen dipenuhi. Jadi dari situ dulu kita gali masalahnya. Dalam penerapan tadi, setelah kita mengetahui kebutuhan tadi, ada namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi dalam penerapan disiplin tadi. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelumnya atau sesudah. Hukuman bisa diberikan berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak akan tersakiti oleh sebuah perbuatan ataupun dari kata-kata. Ini bukan hanya terjadi di murid ya, Bapak Ibu semua. Bisa jadi terjadi di rumah kita sendiri terhadap anak-anak kita. Kita lihat apa yang kita beri, hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Hukuman yang seperti ini bersifat tidak terencana, tiba-tiba. Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Kalau kita orang tua sudah kita sepakati antara anak dengan orang tua. Umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau pihak sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila terjadi pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap tidak dibuat nyaman untuk jangka waktu pendek. Kalau tadi hukuman itu identitas yang kita bentuk identitas gagal, murid pasti gagal. Kalau hukuman ada kecenderungan identitas sukses, tapi tidak menjamin sukses karena hanya jangka pendek. Konsekuensi bisanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Contohnya, setelah 3 kali tugas misalnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, kita sering murid melakukan kegiatan di luar pembelajaran. Itu konsekuensi. Misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan akan menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang berikut ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Dan sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Ini konsekuensi. Nah, sebaiknya dalam penerapan
Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi bukan dari guru, tapi muridnya sendiri. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen 2004. Restitusi itu merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa sih mereka yang mereka inginkan, mereka ingin menjadi seperti apa, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut Kelsom dosen 1996. Jadi penerapan yang disiplin yang seharusnya kita menggunakan konsep restitusi, Bapak Ibu. Kalau misalnya kita sering siswa tidak masuk atau siswa tidak mengerjakan tugas, kita sering langsung keluar mengerjakan tugas di luar atau mengerjakan tugas berpisah dari tempat duduknya, atau kita menghukum atau kita menyuruh anak mengerjakan tugas di lapangan. Itu sebenarnya hukuman, Bapak Ibu, dan itu membentuk identitas murid yang gagal. Nah, dari yang tadi, dari yang proses restitusi tadi, sebenarnya kita guru itu memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di mana posisi kontrol kita dalam melakukan restitusi terhadap anak murid kita selama ini? Ini ada kasus Adi yang terlambat hadir di sekolah. Jika posisi kontrol kita Bapak Ibu, Adi terlambat hadir di sekolah. Jika posisi kita sebagai guru itu posisi penghukum itu ciri-cirinya nada suara tinggi, bahasa tubuh itu mata melotot, jari menunjuk dan menghardik. Ya, itu kita berada di posisi penghukum. Ya. Seperti ini saya, terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan sih kamu bisa datang tepat waktu? Itu termasuk posisi penghukum, Bapak Ibu. Nah, sekarang tanyakan kepada diri Bapak Ibu semua, bagaimana sih perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Ya, kemungkinan yang dirasakan murid itu marah, mendendam, atau bersifat agresif, Bapak Ibu. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret bukunya atau meja tulisnya. Yang lebih buruk lagi, jika hukuman ini diberikan kepada murid yang mungkin memiliki sensitivitas yang tinggi, murid tersebut akan dendam, mungkin juga motor atau mobil Bapak Ibu guru akan digoresnya atau dipecahkan bannya. Ya, Bapak Ibu, itu posisi penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Nada suaranya memelas, halus, kadang sedih, bahasa tubuh kadang merapat kepada anak, lesu. Ya, Adi, kamu ini kayak bagaimana sih? Kamu kan sudah janji dengan ibu tidak akan datang terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Lembut ya, tidak marah-marah ya. Tapi sesungguhnya posisi kita membuat merasa bersalah, dan hasilnya murid akan merasa bersalah, Bapak Ibu. Murid merasa bersalah karena telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap membuat merasa bersalah ini lebih berbahaya, Bapak Ibu, daripada sifat penghukum, walaupun dengan nada suara memelas. Karena yang terjadi, emosi akan tertanam rapat di dalam dan murid akan menahan perasaan. Tidak seperti murid dengan guru penghukum, murid bisa melupakan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Tapi kalau dengan murid yang dengan posisi kontrol guru membuat merasa bersalah, murid akan tertekan sehingga yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti dirinya sendiri atau orang lain. Ya Bapak Ibu, jangan sedih berat-berat. Posisi yang ketiga, posisi kita guru sebagai teman. Nada suara ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum lucu. Adi,
Ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu. Kamu ini sambil senyum-senyum. Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif ya Bapak Ibu. Sekarang kita melakukan yang di sini ya, teman. Posisi teman. Hanya di sisi negatifnya, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruhnya adalah guru tersebut. Dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Karena dia hanya menganggap guru itu yang temannya, guru yang lain tidak. Misalnya nih, saya nih memposisikan diri sebagai teman terhadap kesalahan seorang murid. Nah, murid itu tadi karena merasa nyaman dengan saya sebagai guru, merasa teman. Nah, saat yang mengajar di kelasnya bukan saya, maka perubahan itu mereka akan tidak berlaku seperti saat saya mengajar. Makanya sering kok dengan bapak ini, dengan ibu ini mereka beda. Karena itu tadi bapak ibu guru, kita di posisi teman. Dan ternyata walaupun ini baik, tapi tidak memberikan dampak yang jangka panjang. Posisi selanjutnya, posisi kontrol guru itu pemantau. Posisi nada suara dasar, bahasa tubuh formal, seperti yang itu. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Paham Pak. Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Ya tunggu. Ini posisi kita guru sebagai pemantau. Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan atau menjadi marah atau merasa merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman karena murid harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat karena konsekuensi tadi dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Jadi posisi teman atau pemantau ini sama. Identitasnya tetap sukses, tapi jangka panjang, jangka pendek. Dan ini sering kita lakukan. Nah, kalau yang terakhir, posisi manajer. Posisi guru yang seharusnya dalam melakukan restitusi itu manajer. Nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku dan mendekat ke murid. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Bagaimana perasaan murid saat diperlakukan seperti ini? Pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih akan perbuatan murid, ataupun bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Jadi Bapak Ibu semua, kalau di posisi pemantau, itu guru yang tetap memberikan solusi. Tapi kalau di posisi manajer, murid yang memberikan solusi. Jadi kalau dia melakukan kesalahan, murid sendiri yang mencari solusi dari permasalahan itu, bukan guru. Nah, dari yang kelima posisi tadi, kalau saya pribadi, selama ini saya masih melakukan keempat posisi itu, Bapak Ibu guru. Ya, saya masih berada di posisi pendukung, masih berada di posisi pembuat merasa bersalah, saya masih berada di posisi teman, pemantau. Yang ini insya Allah akan segera dilaksanakan.
Nah, setelah saya mempelajari modul 1. Amin. Semoga Bapak Ibu guru semua bisa menjadi posisi sebagai manajer. Posisi teman atau posisi pemantau seringkali harus kita lakukan saat menemui murid yang belum siap. Jadi ada kalanya murid tersebut belum siap, belum tahu solusi apa. Jadi boleh kita memposisikan diri sebagai teman atau pemantau. Tapi itu harus bertahap Bapak Ibu. Misalnya di anak anak kelas 7, mungkin kan mereka masih belum tahu mencari solusi. Jadi kita posisi sebagai teman dulu. Tapi nanti naik levelnya. Jangan posisi teman terus. Naik levelnya menjadi pemantau, baru nanti hasil akhirnya harus menjadi manajer. Dan posisi kita guru harus menjadi manajer. Itu tadi posisi kontrol guru. Dalam menerapkan disiplin positif tadi, selain kita tahu kebutuhan dasar murid, kita tahu posisi kontrol guru, kita tahu motivasi apa dalam berperilaku. Nah, kita harus membuat keyakinan kelas atau sekolah. Ini harus Bapak Ibu. Kita harus membuat keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan sekolah perlu. Keyakinan itu beda dengan kesepakatan. Kalau kesepakatan itu peraturan yang sudah disepakati. Tapi kalau keyakinan, dari yang kesepakatan tadi ada nilai-nilai kebajikannya. Itu namanya keyakinan. Sekolah pun perlu. Jadi kalau saya itu baru saya praktekkan kemarin di aksi nyata di PMM disiplin positif, saya baru membuat keyakinan kelas di mata pelajaran saya matematika di awal pelajaran kemarin. Sebaiknya untuk sekolah juga harus membuat keyakinan sekolah, sehingga jika anak melakukan kesalahan, mereka tahu mereka sudah melanggar keyakinan apa. Di tiap kelas juga wali kelas sebaiknya dibuat keyakinan kelas. Guru mata pelajaran di awal mata pelajaran boleh membuat keyakinan per mapel. Jadi setiap kita melakukan pembelajaran itu ada keyakinannya. Guru membuat keyakinan mata pelajaran, wali kelas membuat keyakinan kelas, dan sekolah membuat keyakinan sekolah. Jadi kalau murid itu melakukan kesalahan, mereka tahu, oh ternyata ada keyakinan yang dilanggarnya. Tidak semata-mata langsung kita hukum. Mereka kan tidak tahu kesepakatan apa. Kalau mereka melanggar yang tadi, itu namanya hukuman. Tapi kalau kita sudah buat keyakinan, itu namanya restitusi. Contohnya, ini sudah saya buat di kelas 7 dan kelas 8 di mata pelajaran saya. Nah, untuk membuat keyakinan tadi, yang pertama kita surat pendapat. Jadi kita berdiskusi sesama anak dengan anak murid. Jadi mereka lah yang mengeluarkan peraturan-peraturan apa yang bisa mereka buat untuk pembelajarannya berlangsung dengan baik di keesokan harinya. Misalnya nih, kadang kan kita sudah pendapat diskusi, tanyakan kepada anak-anak tersebut bagaimana agar pembelajaran kita besok-besoknya berjalan dengan baik. Atau kalau wali kelas, gimana agar kelas kita terlihat lebih baik, lebih nyaman untuk kedepannya. Sekolah pun juga pertama harus dilakukan diskusi. Jadi bukan kita yang memberikan aturan, tapi mereka yang mengeluarkan aturan. Kemarin juga sudah saya lakukan, itu mereka tidak boleh mencarut Bu. Itu sudah termasuk peraturan kan? Atau tidak boleh nyontek, mengerjakan tugas tepat waktunya. Itu sudah peraturan, biarkan mereka yang berpendapat. Itu yang pertama. Nah, untuk membuat keyakinan, kita harus mengubah ke kalimat positif. Misalnya, kalimat negatif tadi, tidak boleh ngomong kasar. Itu kalimat negatif. Kita harus mengubahnya ke kalimat positif. Jadi, kalau tidak boleh ngomong kasar, jadi berbicara dengan baik. Nah, gitu Bapak. Jadi, keyakinan itu harus diubah menjadi kalimat positif. Tidak boleh makan di dalam kelas. Ya kan? Jadi kalimat positifnya misalnya apa? Makan. Iya, makan pada saat jam istirahat, bukan pada saat jam pelajaran. Tidak boleh membuang sampah sembarangan atau membuang sampah pada tempatnya. Kita ubah menjadi kalimat positif. Terus
kita harus mencari nilai keyakinan. Jadi membuat keyakinan kelas itu tidak boleh banyak. Kalau dari 40 anak, 40 membuat peraturan, kan tidak harus kita buat 40-40-nya. Jadi dari yang ubah positif tadi hanya sedikit. Jadi keyakinan itu tidak boleh terlalu banyak. Tapi dari yang keyakinan yang kita buat tadi sudah mencakup dari yang semua surah pendapat yang diberikan anak tadi. Contohnya, misalnya tidak boleh nyontek tadi kan, mengerjakan tugas tepat waktu, mengumpulkan tugas tepat waktu, itu termasuk dari bertanggung jawab. Jadi keyakinan kelasnya bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu sudah masuk semuanya. Tiket pada waktunya itu kan sudah bertanggung jawab. Membuang sampah pada tempatnya itu kan sudah bertanggung jawab. Dan buang sampah pada tempatnya bisa menjaga kebersihan. Jadi mencari nilai keyakinannya universal. Jadi gabungan dari semuanya. Misalnya tadi ngomong tidak boleh kasar, atau misalnya keluar masuk harus izin guru, itu termasuk di nilai kebajikan bersikap baik. Dan ada tabel Y. Terus ada peran guru dan murid. Guru harus tahu perannya sebagai apa, dan murid harus tahu perannya sebagai apa. Itu dalam membuat keyakinan. Keyakinan kelas sudah kita buat, kita cari nilai keyakinannya, sudah kita tulis, sebaiknya kita publikasikan, bisa kita print, bisa kita sebar ke media sosial. Jadi kalaupun kita di sekolah bisa kita pajang dengan ditandatangani oleh semua murid. Di awal mata pelajaran kita buat keyakinan. Di awal masuk ke sekolah kita harus buat keyakinan. Kelas kan juga harus membuat keyakinan. Jadi kalau murid melanggar, mereka tahu mereka sudah melanggar keyakinan yang mana. Jadi tidak semata-mata apa yang kita lakukan itu bersifat hukuman atau menaati konsekuensinya. Itu ya Bapak Ibu. Nah, setelah kita membuat keyakinan tadi, konsep yang terakhir untuk menerapkan budaya positif itu segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu yang pertama dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi di murid. Pertama kita harus menstabilkan identitas. Terus yang kedua kita harus memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir kita harus menanyakan keyakinan. Makanya kita harus tahu dulu keyakinan apa yang sudah dilanggarnya. Jadi kita harus membuat keyakinan. Kalau menstabilkan identitas itu seperti misalnya kita saat anak melakukan kesalahan, kita berbicara seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Membuat kesalahan itu manusiawi. Jadi murid tidak serta-merta dia membuat kesalahan itu merasa terpojok. Karena sudah kita stabilkan dulu identitasnya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu sudah menstabilkan identitas. Selanjutnya kita menvalidasi tindakan salah. Kita tanya, apa sih kenapa murid tersebut berbuat seperti itu? Nah, jadi kita tanya, kita tahu validasi tindakan salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi sudah menstabilkan identitas, kita sebagai guru harus memvalidasi tindakan yang salah. Setelah memvalidasi tindakan salah, kita tanyakan keyakinan kelas apa, keyakinan sekolah apa yang telah kita sepakati, dan keyakinan kelas apa yang telah mereka langgar. Jadi terus setelah itu bisa kita tanyakan lagi, kamu ingin menjadi seorang apa? Jadi dalam setiap permasalahan yang dilakukan murid sendirilah yang mengeluarkan solusi dari permasalahan yang mereka buat. Nah, ini penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan pada murid kita Aura yang tidak hadir masuk pada jam mata pelajaran matematika. Jadi saya stabilkan dulu identitasnya agar dia merasa diri dia tidak melakukan kesalahan itu. Dia tersudut. Ya. Terus saya menanyakan alasan apa dia sampai tidak masuk. Kemarin Aura bilang, pertama bangun kesiangan, yang kedua dia bilang sakit perutku. Itu berarti saya sudah memvalidasi tindakan yang salah. Setelah itu saya menanyakan keyakinan. Kebetulan sudah saya buat keyakinan kelas saya. Itu ada bertanggung jawab, bersikap baik, siap belajar. Berarti Aura kan tidak bertanggung jawab. Dia tahu tidak bertanggung jawab. Jadi dia telah melanggar yang tidak bertanggung jawab. Jadi menanyakan keyakinan tadi, bagaimana cara Aura untuk memperbaiki kesalahan yang dia
dia berbuat. Dia berjanji tidak akan terlambat lagi, akan masuk sekolah lagi dengan cara katanya buat askara. Terus karena dia sakit perut berarti karena dia tidak makan sak jam istirahat jam sarapan pagi. Berarti solusi yang dia tawarkan, dia akan memasang alarm dan akan makan pagi agar dia tidak sakit perut. Bapak Ibu semua, hasil dari pemaparan diseminasi tentang penerapan budaya positif di sekolah. Ada saran? Ya. Saran dan kritik. Terima kasih. Pertama saya pikir Bu, materi Ibu hari ini cuma untuk sekedar untuk melengkapi tugas Ibu. Tapi ternyata bagi saya pribadi satu ilmu, yang kedua ternyata selama ini kita itu saya pribadi ternyata selama ini bukan guru seperti itu yang diharapkan atau yang diinginkan. Saya cuma bisa pertama mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ibu Dian secara pribadi ataupun atas nama sebagai pendidik. Yang kedua, harapan saya ke depannya ini tinggal penerapan kita lagi Bu. Tolong kerjasamanya kita. Memang kalau dalam kita kembali ke agama itu memang aslinya ikhlas Bu. Nah, ikhlas mendidik. Jadi secara umum itu sepertinya kita tidak mengharapkan imbalan, kita bukan karena MPO-an, bukan karena peraturan, bukan karena kita pengen yang mendidik secara ikhlas, kita menyadari itu. Saya mengucapkan ribuan terima kasih ilmunya. Kemudian mudah-mudahan ke depannya sekolah kita akan lebih baik lagi, terutama bagi peserta atau diri kita masing-masing. Ya, Bu. Terima kasih pada Pak Hen. Iya Pak Hen, saya juga merasakan hal yang sedemikian rupa. Jadi setelah saya mempelajari modul 1.4 ini, saya merenung. Ternyata selama ini saya masih belum bisa menjadi guru yang baik. Ternyata selama ini saya belum bisa menjadi orang tua yang baik. Karena ini bisa kita terapkan, konsep budaya positif ini bukan hanya di sekolah, tapi di rumah. Penerapan budaya positif itu tidak mesti kita terapkan dengan cara menghardik, dengan cara marah, apalagi dengan hukuman fisik. Dari modul ini juga saya belajar bahwa ternyata setiap orang berperilaku itu ada motivasi dia berbuat seperti itu. Ada kebutuhan dasar yang dia ingin penuhi. Perilaku buruk sekalipun itu punya tujuan tertentu ternyata. Di sini saya mendapat banyak pelajaran tentang bagaimana saya harus merubah paradigma saya, bagaimana saya mengenal motivasi perilaku, bagaimana saya tahu kebutuhan dasar setiap manusia, dan saya posisi kontrol. Sesungguhnya yang bisa mengontrol itu diri kita sendiri, bukan orang lain. Jadi tidak ada yang orang lain yang mengontrol kita. Kita sendirilah yang bisa mengontrol diri kita. Melakukan segitiga restitusi, terkadang saya baru melakukan di posisi itu teman, pemantau. Ada tanggapan lain? Ibu. Terima kasih, saya menanggapi apa yang disampaikan dari Ibu Dian kita sebagai pemandu kegiatan pada hari ini di Aksi sangat baik sekali, sangat positif sekali, di mana mungkin selama ini kita ada kesalahan dalam menerapkan ilmu yang kita sampaikan kepada siswa, ada perilaku kita yang mungkin salah selama ini dalam menghadapi siswa dan murid-murid kita. Mungkin dengan adanya kegiatan ini, materi yang disampaikan ini, mungkin dari guru-guru ada masukan, mungkin nanti ada perubahan di masa yang akan datang bagaimana cara menyampaikan
perilaku siswa di kelas atau di sekolah supaya lebih baik lagi. Jadi kita ada panduan kita, oh begini cara mengatasi anak yang bermasalah, mengatasi anak yang mungkin jarang masuk kelas, apa sebabnya, apa masalahnya. Jadi kita harus bisa mencari solusi. Jangan kita kata itu, jangan sebentar-bentar menghukum anak, jangan sebentar-bentar. Kita cari dulu permasalahannya. Memang kita cari permasalahannya, dengan demikian baru kita bisa mencari solusi untuk mengatasinya. Jangan kita selalu menyalahkan siswa, padahal mungkin ya sedikit banyaknya guru mungkin cara mengatasinya yang salah. Jadi dengan demikian kita sebagai guru jadi tahu bagaimana cara mengatasi anak-anak kita yang mungkin selama ini bermasalah di sekolah. Jadi dengan demikian kita jadi tahu dan memahami karakter anak kita. Kita juga harus tahu, kita harus meneliti dulu karakter siswa kita yang ada. Dengan demikian kita bisa mengatasi apa-apa yang menjadi beban bagi mereka, yang bermasalah bagi mereka. Nah, mungkin itu. Dengan demikian kita jadi paham, jadi tahu apa yang harus kita lakukan untuk selanjutnya. Nah, mungkin demikian saran dari saya. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat bagi guru-guru semuanya. Terima kasih pada Ibu Kepala Sekolah. Demikianlah Bapak Ibu semua diseminasi dari penerapan modul 1.4 yang saya pelajari selama PGP ini. Saya berharap diseminasi ini bisa menjadi renungan kita semua, bisa menjadi pembelajaran kita semua, agar kita kedepannya lebih paham lagi dalam menerapkan budaya positif di sekolah kita demi sekolah kita yang menuju visi yang seperti yang kita impikan. Terima kasih atas kehadirannya, atas kebersediaannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mencoba membuat keyakinan kelas, ya. Kemarin waktu di tahun ajaran baru kita kan sudah buat nih keyakinan kelas. Nah sekarang kita revisi lagi keyakinannya kelasnya, kita buat sama-sama lagi. Ada tujuan kalian membuat keyakinan kelas ini. Nanti pas mapel itu, pas pelajaran matematika itu pembelajaran kita bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan sesuai dengan yang diharapkan semuanya, ya. Kelas kita menjadi nyaman, kelas kita menjadi tentram dengan adanya keyakinan kelas ini. Dan langkah-langkah dalam membuat keyakinan kelas itu yang pertama, nanti Ibu kasih sticky note dan kalian tuliskan kira-kira aturan-aturan kelas yang seperti apa yang ingin kalian lakukan. Bisa dipahami? Bisa. Nah, ini ada sticky note, ya. Kalian tuliskan kira-kira aturan-aturan kelas yang ingin kalian sepakati supaya pelajaran matematika besok itu berjalan dengan baik. Itu seperti apa? Tuliskan di sini. Sticky note-nya. Terserah mau ambil yang mana. Nih, kalau bagikan ke belakang nih ya. Baca bagikan ke belakang.